Dengarkan sugesti saya mulai saat ini, selalu kunjungi channel Fadli Nurhat, dan ingat, klik tombol subscribe sekarang. Halo, Assalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Di video kali ini saya menjawab permintaan dari beberapa orang yang mengirim pesan melalui WhatsApp berhubungan dengan vaksin. Ya, bisa jadi ini agak terlambat ya membuat video ini. Tapi ya saya coba buat saja karena saya perlu membuktikan terlebih dahulu. Saya perlu melakukan sendiri terlebih dahulu. Saya menerima vaksin, bagaimana rasanya, begitu, bagaimana persiapannya. Nah, saya akan sharingkan begitu di sini. Saya akan lebih pas ya jika saya sudah mengalaminya, sehingga saya lebih cenderung ke sharing ya begitu. Bagaimana saya menerima vaksin, bagaimana proses sebelum menerima vaksin, saat menerima vaksin begitu, dan setelah menerima vaksin begitu. Nah, di sini pun saya coba untuk berbagi juga bagaimana tips untuk Anda yang mengalami ketakutan yang berlebih begitu, yang memiliki ketakutan yang berlebih terhadap jarum suntik. Nah, berharap Anda bisa melakukan terapi mandiri mengikuti panduan yang saya berikan nantinya begitu, dan ini berharap bisa mengurangi, bahkan berharap bisa menghilangkan ya ketakutan yang berlebih berhubungan dengan jarum suntik tersebut. Oke, saya akan sedikit sharing pengalaman saya ketika sebelum menerima vaksin. Tentunya mungkin Anda pun mendengar ya, saya pun mendengar, saya pun melihat ada berita juga, ada orang-orang yang ketika setelah menerima vaksin ternyata ada efek-efek tertentu begitu. Itu mungkin dirasa ini ya, maksudnya yang membuat agak sedikit khawatir begitu ya, begitu. Beberapa orang dan saya pun sempat terpikir, aduh khawatir ya tubuh saya memberikan respon yang kurang baik gitu dengan vaksin tersebut begitu. Nah, sehingga saya melakukan persiapan. Apa persiapan saya? Saya melakukan self therapy, berkomunikasi dengan setiap bagian dari diri saya, pikiran, tubuh, dan hati saya begitu, dan jiwa saya. Nah, saya berkomunikasi dengan setiap bagian dari diri saya untuk bisa menerima vaksin yang akan didapatkan begitu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya melakukan self hypnosis terlebih dahulu tentunya. Anda bisa melakukan self hypnosis dengan menggunakan melalui media nafas kita begitu, jalan masuknya lewat nafas. Jadi sederhana saja, Anda tinggal duduk senyaman mungkin di tempat yang aman dan nyaman ya, seperti ini misalnya. Kemudian rasakan nafas saja, nafas yang masuk dan keluar dari tubuh, sadari saja sampai benar-benar merasa nyaman, sampai benar-benar merasa nyaman merasakan nafas kita gitu, sampai tidak ada perasaan aduh kok lama ya, ataupun gerak-gerak terus tubuhnya begitu. Maksudnya gerak-gerak itu ada sesuatu yang gak nyaman sedikit, garuk-garuk misalnya atau apa begitu, sampai kita merasa nyaman dan kita hanya menikmati nafas kita saja. Bahkan ada sesuatu yang dirasakan yang lain enggan untuk meresponnya karena hanya fokus terhadap nafas saja, memperhatikan nafas saja. Nah, sampai kita merasa sendiri sudah nyaman, tanyakan ke diri kita sendiri, apakah saya sudah nyaman? Nah, ketika bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita sudah menjawab, ya saya nyaman, baru kita sampaikan afirmasi, sampaikan komunikasi sugesti positif ke dalam pikiran bawah sadar kita untuk ditujukan kepada setiap bagian dari diri kita. Apa sugesti positif atau afirmasinya? Gitu. Saya menyampaikan saat itu adalah, wahai setiap bagian dari diriku, wahai tubuhku, wahai sistem kekebalan tubuhku, izinkanlah untuk bisa menerima vaksin yang diberikan, yang masuk ke dalam tubuhku.
untuk bisa menerima dan beradaptasi dengan vaksin yang diberikan, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuhku. Gitu, sampaikan seperti itu. Wahai setiap bagian dari diriku, khususnya tubuhku, sistem yang berfungsi untuk kekebalan di dalam kekebalan tubuhku, sistem kekebalan tubuhku, izinkanlah, wahai seluruh sistem tubuhku, khususnya sistem kekebalan tubuhku, izinkanlah untuk dapat menerima vaksin yang akan didapatkan. Misalnya boleh lebih spesifik vaksin apa begitu, seperti itu. Sampaikan. Oke. Selanjutnya, izinkanlah vaksin ini bisa diterima dengan nyaman dan bisa beradaptasi dengan tubuhku dan bisa meningkatkan kekebalan tubuhku. Sehingga aku semakin kuat, semakin sehat, lebih kuat lagi kekebalan tubuhku dari sebelumnya. Dengan proses yang alamiah dan nyaman. Gitu. Sampaikan seperti ini. Nah, saya melakukan seperti barusan, begitu, sebelum saya menerima vaksin. Dan alhamdulillah, ketika saya menerima vaksin satu kedua, tidak ada yang dirasakan yang saya anggap ini sesuatu yang membuat ya tidak nyaman begitu. Ya paling pegel aja ya biasa itu ya, karena ada suntikan begitu. Tapi tidak ada efek sampai panas seperti itu, tidak ada, alhamdulillah. Oke, jadi tentunya selain tubuh, pikiran kita pun sangat berpengaruh. Ketika pikiran kita memiliki kekhawatiran, ketakutan, ini akan direspon oleh tubuh juga. Sehingga tenangkan juga pikiran, sampaikan, wahai setiap bagian dari diriku, pikiran bawah sadarku, pikiranku dan pikiran bawah sadarku, izinkanlah aku menerima vaksin yang akan didapatkan. Insya Allah, atas izin Allah dan ridho Allah, vaksin ini memberikan manfaat untuk diriku. Seperti itu. Sampaikan seperti itu ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga pikiran kita bisa menerimanya, tubuh kita juga bisa menerimanya, dan tentunya berdampak juga kepada hati kita lebih tenang dan nyaman. Kesiapan, ketenangan dari hati kita juga ini tentunya berpengaruh terhadap fisik kita. Oke. Nah, alhamdulillah setelah melakukan seperti itu tidak ada hal yang berarti lah ya begitu. Apalagi sampai panas segala macam seperti itu, enggak, alhamdulillah saya tidak merasakannya, tidak mengalaminya. Nah, sekarang tips bagi yang mengalami ketakutan yang berlebih terhadap jarum suntik. Nah, apa yang bisa dilakukan terapinya? Salah satu teknik terapi yang bisa dilakukan adalah mengedit modalitas. Jadi setiap orang itu punya gambaran mental sendiri tentang satu hal tertentu. Begitu. Nah, bagaimana tahapannya? Kita mengeksplor terlebih dahulu modalitas visual, auditori, kinestetik yang berhubungan dengan apa yang kita takutkan ini. Ini bisa juga diterapkan untuk hal yang lain ya, bukan hanya jarum suntik. Jadi ketakutan yang berlebih terhadap hal yang lain, misalnya ular ataupun hal-hal yang lain lah begitu. Ini bisa diterapkan juga. Oke, pertama yang dilakukan adalah Anda bisa memejamkan mata ataupun membuka mata, silahkan begitu. Sekarang yang penting adalah saat ini hadirkan bayangan tentang jarum suntik begitu. Jarum suntik. Ketika ada stimulus, ketika saya menyampaikan disuntik begitu, disuntik atau jarum suntik gitu, apa yang langsung terlintas? Silakan, perhatikan. Ketika saya menyampaikan ada stimulus nih, kata-kata jarum suntik atau disuntik, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Gambarannya apa? Oke, gambarannya lihat. Kemudian lihat gambarannya ini. Saya tidak peduli kontennya itu seperti apa ya. Silakan kalau bisa dicatat. Kalau ada catatan dicatat. Gitu supaya mengingat ya.
dicatat. Ketika bisa pause terlebih dahulu ya, stop terlebih dahulu, ambil secari kertas dan alat tulis begitu, pulpen ataupun pensil silahkan. Oke. Jadi ketika saya menyampaikan jarum suntik atau disuntik begitu, apa yang langsung terlintas? Visualnya seperti apa? Apakah berwarna atau hitam putih? Lihat gambarannya, boleh buka mata atau pejamkan mata. Jarum suntik atau disuntik. Itu lihat warnanya apa. Di gambaran tersebut, visual tersebut ketika muncul, apakah ada warna atau hitam putih? Itu yang diperhatikan ya, berwarna atau hitam putih di gambaran mental kita. Misalnya berwarna, ya tulis berwarna begitu. Oke, selanjutnya, apakah ketika saya menyampaikan jarum suntik atau disuntik, ini gambarannya itu jernih atau buram? Kalau kayak kita nonton televisi ya, masih melihat sesuatu di televisi ataupun di monitor ataupun di HP ya, itu kita bisa melihat gambarnya jernih atau buram ketika ada stimulus jarum suntik atau disuntik begitu. Itu apa yang langsung terlintas? Gambarannya berwarna atau hitam putih tadi, kemudian selanjutnya adalah jernih atau buram, jelas atau buram gambarannya. Misalnya buram, tulis saja buram begitu. Oke, setelah kita explore ya, apa yang secara visualnya kita explore semuanya. Pokoknya apapun yang terlihat begitu, itu kita explore, yang tervisual. Gambarannya berwarna atau hitam putih, jernih atau buram begitu. Kemudian ada bingkainya atau tidak ada bingkainya. Kayak kayak melihat televisi begitu, ada bingkainya begitu, kayak ngeliat HP kayak gini begitu, ataupun laptop kan ada bingkainya begitu. Atau tidak ada bingkainya begitu, lapang saja di gambaran di dalam mental Anda, di dalam pikiran Anda. Kayak misalnya ada bingkainya misalnya ditulis. Oke, sekarang pertanyaannya, gambaran yang muncul itu jauh atau dekat? Ketika ada stimulus jarum suntik atau disuntik begitu, itu atau vaksin begitu, itu gambarannya itu jauh atau dekat? Ketika muncul, oh misalnya di sini gitu, gambaran yang muncul itu respon dari kata atau kata-kata tadi, disuntik ataupun jarum suntik begitu. Oh di sini misalnya jaraknya berapa? Ya kecenderungannya ini cenderung dekat, misalnya segini ya berarti dekat lah begitu. Kalau ada di sini, oke misalnya dekat. Oke, itu visualnya ya, visual dieksplor visualnya. Jauh, dekat, kemudian buram atau jelas begitu, jernih, kemudian berwarna atau hitam putih gitu. Kemudian ada bingkainya atau tidak ada bingkainya. Itu dilihat ya. Kemudian gambaran tersebut seperti video atau gambar. Artinya ketika muncul benak di dalam pikiran Anda berhubungan dengan tadi stimulus jarum suntik atau disuntik, itu bentuk gambarannya itu gambar saja atau video bergerak begitu. Ada sebuah aktivitas tertentu yang sedang dilakukan bergerak begitu, atau hanya video hanya foto saja, seperti foto gitu, diem gitu. Tulis misalnya seperti foto gitu. Oke, itu berhubungan dengan visual. Sekarang berhubungan dengan auditori. Jadi saya ingatkan lagi, ini kita mempelajari pola gambaran mental kita berhubungan dengan apa yang kita takutkan gitu. Karena pada dasarnya sesuatu berdampak terhadap emosi kita karena ada pola gambaran mental kita. Kalau gambaran mentalnya kita lakukan sesuatu, maka dampak emosinya akan berubah. Coba saja, lihat saja nanti efeknya seperti apa. Oke, selanjutnya suara. Ya, suara.
Ini nggak harus semuanya ada ya. Maksudnya dalam artian, oh kok saya suaranya nggak ada ya, oh kok saya visualnya nggak ada. Jangan dipusingkan itu. Kalau nggak ada ya udah skip begitu. Nah, jadi kita explore saja. Apakah ada visualnya, auditorinya selanjutnya. Jika ada suara, misalnya ketika ada stimulus jarum suntik atau disuntik atau vaksin begitu, muncul nggak di dalam benak Anda itu suara tertentu, misalnya suara jeritan gitu, gitu misalnya seperti itu, suara jeritan atau suara tangisan begitu, ada begitu, berarti ada, tandai ada begitu. Ada suara tertentu misalnya, apapun itu, nggak harus jeritan atau tangisan ya, apapun suara yang ada di benak Anda ketika ada stimulus jarum suntik atau disuntik. Suaranya ini tuh jernih atau kabur, gitu, jelas atau kabur suaranya. Tulis misalnya jelas begitu. Oke, suaranya stereo atau mono. Itu stereo itu kedua telinga kita bisa mendengarnya jelas banget begitu. Atau hanya bagian kanan saja atau kiri saja. Tulis stereo misalnya begitu. Jika stereo ya. Jauh atau dekat suaranya. Misalnya ketika terdengar ini kayaknya kayak jauh gitu. Oh, ditulis aja jauh gitu. Suaranya jauh atau dekat ya. Oke, jauh atau dekat, stereo atau mono begitu, jelas atau tidak jelas, kabur begitu suaranya. Itu minimal itu. Bisa dieksplor lagi kalau ketemu lagi, oh suaranya kalau tadi bukan hanya stereo, misalnya kalau sekarang ada 4D, ada 5D misalnya begitu, sangat ini ngelilingin gitu suaranya, bisa juga begitu. Pokoknya tandai apapun yang berhubungan dengan suara, tandai gitu. Oke, selanjutnya setelah suara adalah rasa, kinestetik. Yang pertama tadi visual, yang kedua auditori, yang ketiga adalah kinestetik. Nah, di kinestetik ini berhubungan dengan rasa tentunya. Apa rasa yang muncul ketika ada stimulus disuntik, jarum suntik atau vaksin begitu? Ini rasa yang muncul apa? Ada rasa sensasi tertentu yang muncul? Oke, perasaan tersebut, perasaan itu tuh ada di area mana? Apakah dirasakan oleh tubuh begitu perasaannya? Nah, menyebar atau memusat? Pertanyaannya adalah menyebar atau memusat? Berada satu titik tertentu atau terasa ke seluruh tubuh sensasi perasaannya? Gitu. Oke, menyebar atau memusat. Selanjutnya kita level perasaan ini, perasaan itu levelnya berapa? 1 sampai 10. Kalau 1 itu biasa saja, katakanlah 1 biasa saja ya. 5 itu sedang, 10 itu cenderung ke arah tidak nyaman. Gitu. Jadi semakin meningkat, semakin tidak nyaman. Gitu. Cenderung sensasi rasanya rasa yang berdampak perasaan tidak nyaman. 1 sampai 10. Nah, perasaan ini itu lebih cenderung di level berapa? Misalnya 5 atau 6 atau 7 misalnya begitu. Silakan dicatat, ditulis. Misalnya 7 begitu. Sensasi rasanya itu. Tadi menyebar atau memusat. Oke, tadi sudah ada visual, auditory, kinestetik ya. Minimal kita bagi menjadi 3. Bisa juga apakah ada yang dicium? Mencium bau tertentu, misalnya bau obat misalnya begitu. Mencium bau tertentu apakah jelas atau tidak begitu, atau rasa tertentu gitu, itu bisa juga. Kalau ada catat aja ketika ada stimulus jarum suntik, disuntik atau vaksin, apakah ada rasa tertentu, rasa pahit mungkin bisa jadi atau manis begitu. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah mengubah apa yang ditulis tadi kebalikannya gitu. Jadi sederhana saja, kita ubah kebalikannya dari apa yang ada di gambaran mental kita. Gambarannya kalau kayak gambaran mental ini seolah seperti kalau kita nge-burning DVD ya, begitu, disk ya, itu ada polanya kan. Kalau polanya kita rusak, maka itu tidak akan menampilkan data kan, menampilkan video misalnya ataupun musik begitu. Nah, di sini kita pun mengedit gambaran mental kita. Sehingga
ini berdampak kepada rasanya, emosi yang ada pada diri kita. Buktikan, ini akan berdampak gitu. Jadi ketika tadi gambarannya misalnya tadi jelas begitu, kemudian diedit nih, buat diri kita itu seimajinatif mungkin, maksudnya secanggih mungkin. Jadi pada dasarnya kita itu teknologi super canggih kan begitu, yang ya teknologi paling canggih yang diciptakan oleh Allah begitu, diri kita sendiri begitu. Nah, buat semudah mungkin, senyaman mungkin, seolah kita itu sedang mengedit video, satu video tertentu di handphone begitu, ataupun mengedit yang ada di komputer begitu. Buat visualisasinya seperti itu. Jadi kalau tadi gambarannya jelas, buat burem. Kayak tadi ketika ada stimulus disuntik, jarum suntik ataupun vaksin, gambarnya jelas, kemudian dibuat burem, diblurkan gitu, kasih efek filter blur lah misalnya begitu. Kalau di HP dikasih efek filter blur, gimana rasanya? Langsung periksa rasanya gimana, lebih nyaman mana, jelas atau blur? Lebih nyaman blur. Oke, kalau lebih nyaman blur, di save begitu, di save ya. Kalau lebih nyaman blur, di save. Oke, sudah. Oke, nah selanjutnya tadi gambarannya jauh atau dekat. Kalau jauh didekatkan, kalau dekat dijauhkan, misalnya seperti itu. Kebalikannya saja apa yang ada yang kita catat tadi. Oke, periksa ketika diubah perasaannya bagaimana, apakah lebih nyaman? Kalau lebih nyaman, save. Kalau misalnya, ternyata semakin gak nyaman, ya jangan. Tetap pertahankan seperti itu saja. Begitu. Dibatalkan, tidak jadi diedit, begitu. Di bagian hal tersebut. Nah tadi, apakah video ataupun seperti foto, begitu? Nah itu diedit juga. Jika tadi video, buat kayak foto, berhenti. Begitu. Nah berhenti. Kalau periksa apakah nyaman atau tidak nyaman. Kalau nyaman save. Kalau tidak nyaman, kalau misalnya semakin tidak nyaman, ya batalkan, dibatalkan. Terus auditorinya juga kayak gitu, kebalikannya juga. Nah, kinestetik, periksa lagi perasaannya. Nah, rasanya yang tadi itu memusat atau menyebar, begitu rasanya. Perhatikan, coba kalau tadinya memusat dibuat menyebar, dibuyarkan, begitu. Kalau tadi menyebar, dipusatkan, coba. Nah, sekarang niatkan, ketika masih ada perasaan tersebut, begitu. Kalau tadinya memusat, dibuyarkan ke seluruh tubuh, begitu. Nah, pertanyaannya mau dilepas atau mau dibiarkan saja? Sampaikan saja, saya mau melepas rasa ini atau mau dibiarkan saja menyebar. Periksa apakah nyaman tetap menyebar seperti itu, ada di dalam tubuh, atau tes aja, coba dilepaskan, keluar dari tubuh, seolah seperti mengalir keluar dari tubuh. Ketika keluar dari tubuh nyaman, berarti safe, keluar dari tubuh. Nah yang tadi memusat, apakah juga yang tadi sebelumnya menyebar, berarti kan dipusatkan. Nah ketika memusat ini nyaman atau tidak? Ketika memusat tetap berada pada tubuh. Atau mau dilepaskan? Yang memusat ini diambil, seperti mengambil sesuatu, kemudian lepaskan. Lepaskan, buang. Ambil, buang. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau menyebar, lepaskan, biarkan mengalir, lepas. Kalau memang mau lepaskan dari tubuh. Kalau memusat, seolah seperti diambil. Gitu, seolah seperti diambil. Nah, selanjutnya periksa level perasaannya. Kalau tadi misalnya 8, sekarang berapa? Begitu. Silakan lakukan sampai di level yang diharapkan. Mau diharapkan berapa? Karena setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang masih biar nggak apa-apa di level 4, toleransinya saja. Bisa toleran di level berapa? Begitu. Jika tadi di level tertentu tidak toleran, tidak nyaman, bahkan merasa terganggu begitu. Nah, di level berapa kita bisa toleran? Mau misalnya sampai 1 pun silakan.
Periksa kalau misalnya, oh masih di 5 ini, saya targetnya di 1. Ambil lagi, kalau masih ada perasaannya itu, lepaskan. Atau biarkan, jika masih ada yang tersisa, yang menyebar, biarkan mengalir keluar dari tubuh. Gitu. Kemudian periksa lagi, bisa jadi ada yang terlewat tadi, visual, auditory, kinestetik, mungkin penciuman, perasaan, diubah. Begitu. Oh kayaknya masih belum nih di bagian suara nih. Kayaknya kepengennya hilang banget gitu. Ya sampai hilang. Sampai hilang atau di mute begitu. Silahkan. Dan buktikan ketika kita bisa mengubah, mengedit modalitas kita, gambaran mental kita begitu, berhubungan dengan modalitasnya begitu, itu akan mempengaruhi perasaannya. Ini bisa diterapkan ke banyak hal, bukan hanya jarum suntik saja atau vaksin atau disuntik saja. Ini untuk berbicara depan umum gitu. Ketika kita ketakutan berlebih berbicara depan umum, edit saja. Kalau simpelnya, kalau mau lebih simpel lagi begitu, kalau saya pribadi kepengen lebih simpel lagi begitu, ketika ada gambaran mental, ambil aja, set gitu. Kalau kita nyaman ya, kalau kita nyaman melakukan ini, ambil, kemudian buang. Gunting, kalau kayak ada tali yang menghubungkan, gunting, begitu, kayak balon udara gitu, ada yang menghubungkan dengan gambaran mental itu, gunting, biarkan terbang. Buat senyaman mungkin, semudah mungkin, apa yang ada di mental kita, begitu, kita memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk mengeditnya, gitu. Dan ini bisa berdampak kepada diri kita. Mau ketakutan berlebih terhadap apapun, ini bisa memungkinkan untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya ada gambar takut terhadap hantu misalnya begitu, pocongan misalnya begitu, edit saja pocongannya. Jadi warnanya pink misalnya, gambarnya bunga-bunga, wajahnya diubah jadi wajah yang lucu apa begitu, yang menurut kita itu lucu. Ketika inget pocongan gitu, kunci. Buat Anda itu seperti memiliki aplikasi software yang bisa mengedit gambaran mental Anda. Jadi aplikasi canggih yang bisa mengedit gambaran mental Anda. Sesimpel mungkin, begitu. Buat sesimpel mungkin, buat semudah mungkin, buat senyaman mungkin, buat sefun mungkin. Bikin sefun mungkin, pada dasarnya bisa, begitu. Dan ini murni berdasarkan keilmuan ya. Ini berdasarkan keilmuan NLP, Neuro Linguistic Programming. Bukan asal-asalan yang saya berikan ini. Ada dasarnya ya begitu. Dan banyak orang sudah membuktikan bisa melakukan ini. Minimal saya juga sudah melakukan. Dan saya membuktikannya banyak hal yang bisa saya berdayakan dengan teknik sederhana seperti ini. Ini sederhana, begitu. Sederhana bisa dilakukan sendiri. Silahkan lakukan. Yang penting mau melakukannya, begitu. Mau teknik sebagus apapun, ilmu sehebat apapun, kalau nggak dipraktekkan ya nggak akan ada manfaatnya, nggak akan ada efeknya. Praktekkan, silahkan. Bagaimana dampaknya? Silahkan bisa di komentar. Kalau ada yang belum jelas, silahkan komentar di bawah video ini. Baik, berharap bermanfaat sharing saya di video ini. Ternyata sudah cukup panjang juga, tidak terasa. Jadi persiapannya tadi, kesimpulannya ya, persiapannya tadi kita melakukan afirmasi ya kepada diri kita sendiri. Tadi sudah saya sampaikan di awal, silahkan dilihat lagi. Kemudian bagi yang ketakutan berlebih terhadap jarum suntik, silahkan lakukan tahapan-tahapan yang tadi. Begitu. Nah setelahnya bagaimana kita bisa melakukan afirmasi lagi juga. Saya telah menerima vaksin ini dan saya yakin tubuh saya bisa menerimanya, sistem kekebalan tubuh saya bisa menerimanya dengan baik, sehingga meningkatkan kekebalan tubuh saya. Oke, setelahnya kita lakukan afirmasi juga, dalam kondisi relaksasi juga. Oke, berharap bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya yang menyaksikan video ini hingga akhir. Semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah dan berkah selalu tentunya. Wassalamualaikum.